دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bi khair. Asa an nakuna fi sihah wal afiyah. Tayyib ayyuhal ikhwah, fi hadhil munasabah al-ghaliyah qabla an nadkhula ila darsin jadid nurid an na'uda ila darsin min qabl ila darsil madhi. Laqad ta'allamna fil usbu'il madhi an alamatil ism anna lil ismi khamsu alamatin. Awalan wahiya al-khafdu. Al-murad huna diddul irtifa' yakni ibaratun anil kasrah. Nusakkil kalimatan bil kasrah wahiya min alamatil ism. Kamithli dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Al madrasati bi kasrati hadhil kalimah bisababil amil yakni huruful khafdi wahiya dalalatun ala anna hadhil kalimah al ism. Thumma thaniyan yakni at-tanwin nunus sakinati fi akhiril kalimah lafdan. Kamithli rajulun thumma kitabun. At-tanwin huna min alamatil ism. Thumma thalisan min alamatil ism yakni dukhulul alifi wal lami. Wahia al-mithal ar-rajulu wal kitabu. Ar-rajulu alif lam dukhulul alif wal lam fi awalil kalimah wahia min alamatil ism. Wa kadzalika bisababi dukhuli alif wal lam takunul kalimah ma'rifatan. Taib, thumma thalisan yakni thumma rabi'an wa hurufil khafdi. Wa hurufil khafdi laqad ta'allamna anna lil hurufil khafdi fi hadzal kitab al-jurumiyah min ilah wa an wa ala fi rubba al-kafu wal ba'u wal lamu. Thumma khamisan yakni min alamatil ism yakni huruful qasam. Al huruf lil qasami wahiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Kamitsli billahi wallahi tallahi wa hadhihi al huruf. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Kita akan masuki bab berikutnya dari bab kitab Al-Jurumiyah, yakni tentang alamatul fi'li, tentang ciri-ciri fi'il. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai pelajaran kita dengan bersama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, serta doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tayyib ayyuhal ikhwah, al-qaidah ba'daha yakni wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nitsi as-sakinati. Taib, naktubu ala sabura. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nisi
wa ta'i at-ta'nisi as-sakinati. Baik. Ihtamu huna, perhatikan di papan. Wal fi'lu, dan adapun fi'il yu'rafu, diketahui atau dicirikan dengan biqad. Awalan dengan qad. Kemudian sin wa saufa wa ta'i ta'nisi as-sakinati. Jadi ciri fi'il di bab ciri-ciri fi'il kitab Jurumiyah ini ada 4, yakni alamatul fi'li, ciri-ciri fi'il. Yang pertama qad. Ya. Qad ini bisa masuk pada fi'il madhi dan bisa masuk pada fi'il mudhari'. Ya, kita sudah belajar tentang fi'il madhi, kata kerja lampau. Kemudian juga fi'il mudhari' sudah kita belajar bahwa fi'il yang menunjukkan kata kerja di masa sekarang ataupun yang akan datang, itu fi'il mudhari'. Taib. Fi'il madhi contohnya. Lah, fi'il madhi itu bisa dua arti ikhwas sekalian. Yang pertama litaklil, litahqiq, litahqiq atau litakrib. Contohnya litahqiq, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Lah, qad yang masuk pada fi'il madhi itu bisa berarti litahqiq, yang artinya untuk benar-benar, ya. Qad aflaha, benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Qad yang masuk kepada fi'il madhi bisa dua macam arti. Yang pertama litahqiq, untuk menunjukkan kebenaran, ya. Qad aflahal mu'minun, benar-benar telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian juga litakrib. Litakrib itu untuk menunjukkan waktu yang sangat dekat. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Nah, ini sebenarnya qad qamat, tapi karena bertemunya dua huruf yang berharokat sukun, maka qad qamatis shalah, bisa berharokat qad qamatis shalah. Itu litakrib. Litakrib untuk menunjukkan waktu yang sangat dekat, qarib. Kemudian litahqiq untuk menguatkan kebenaran, benar-benar. Qad aflahal mu'minun. Itu qad yang masuk kepada fi'il madhi. Maka kedua kata ini adalah fi'il madhi. Kemudian qad yang masuk pada fi'il mudhari' bisa berarti litaklil, yang berarti terkadang, ya. Ini benar-benar, ini sangat dekat, yang litaklil ada terkadang. Contoh, qad yasdukul al-kadzubu. Qad yasduku al-kadzubu. Terkadang pembohong juga jujur. Terkadang jujur siapa orang-orang yang sering berbohong. Jadi terkadang para pembohong juga
berbuat atau berkata jujur. Qad yasduku al-kadzubu. Itu ciri yang pertama. Jadi ciri yang pertama adalah qad yang bisa masuk kepada fi'lul madhi dan fi'il mudhari'. Untuk fi'il madhi bisa bermakna litahqiq, kemudian litakrib, kemudian untuk fi'il mudhari' bermakna litaklil terkadang. Kemudian ciri yang kedua dari fi'lul alamatul fi'li, ciri-ciri fi'il adalah sin. Ya, sin. Kemudian ciri yang ketiga itu saufa. Dua kata, dua huruf ini berarti sama, akan. Yang artinya akan. Ya. Sin dan saufa itu hanya masuk kepada fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari, ya. Perbedaannya apa antara sin dan saufa? Saufa itu menunjukkan waktu yang lebih lama daripada sin. Maka jika saya katakan sayakumu, ya, sayakumu Zaidun, Zaid akan berdiri, ya. Maka akan di sini itu menunjukkan bahwa Zaid belum berdiri, tapi dalam waktu yang sangat dekat Zaid akan berdiri. Berbeda jika dikatakan saufa yakumu Zaidan, saufa yakumu Zaidun. Saufa yakumu Zaidun. Nah, jika saya mengatakan saufa yakumu Zaidun, maka Zaid akan berdiri, tapi dalam jangka waktu, rentang waktu yang lebih lama. Contohnya minggu depan atau besok. Tapi jika saya katakan sayakumu Zaidun, maka dalam waktu dekat Zaid akan berdiri. Tapi saufa yakumu Zaidun, dalam waktu yang cukup rentang yang lebih lama, Zaid akan berdiri. Seperti itu. Kemudian ciri yang keempat adalah ta'nis as-sakinati. Ta'nis, at-ta'u at-ta'nis. Yang contohnya adalah, ya, qomat Fatimatu. Fatimah telah berdiri. Qomat ini hanya masuk kepada fi'il madhi, fi'lul madhi. Karena yang dimaksud ta'nis as-sakinah di sini adalah ta untuk lil muannas al-ghaibah, yakni hiya. Qomat Fatimatu, Fatimah telah berdiri. Fatimah ai hiya qomat, yakni yang dimaksud ta'nis as-sakinah adalah lidomir al-muannas al-ghaibah, yakni hiya. Qomat Fatimatu, Fatimah telah berdiri. Jadi saya ulangi lagi, wal fi'lu yu'rafu. Fi'il diketahui, dikenal dengan biqad, dengan masuknya qad, ya. Kemudian sin, kemudian saufa, dan keempat adalah ta'nis as-sakinah. Qad masuk kepada bisa masuk kepada fi'lul madhi yang berarti benar-benar atau sungguh-sungguh, litahqiq, juga bisa masuk pada fi'il madhi yang berarti litakrib, yang menunjukkan waktu yang sangat dekat. Contoh, qad qamatis shalah, telah dekat waktu berdirinya sholat. Qad aflahal mu'minun, benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian qad yang masuk pada fi'il mudhari' berarti terkadang, ya. Contohnya qad yasduku al-kadzubu, maka terkadang para pembohong juga berkata jujur. Yasduku, berkata jujur. Ya, seperti itu. Kemudian ciri yang kedua dan ketiga adalah sin dan saufa. Sin dan saufa ini berarti sama, artinya akan. Hanya berbeda rentang waktu. Kalau sin lebih dekat dan saufa lebih lama. Hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Contohnya sayakumu Zaidun.
Ya, Zaid dalam waktu dekat akan berdiri, saufa yakumu Zaidun. Kemudian saufa yakumu Zaidun, Zaid akan berdiri, ya, tapi waktunya lebih lama. Entah itu nanti sore, besok dan sebagainya. Kemudian ciri yang keempat adalah ta'nis as-sakinati. Ta'nis as-sakinah, ta'nis yang berharokat sukun. Yakni yang dimaksud adalah domir hiya lil mu'annas al-ghaibah. Untuk perempuan yang bentuk orang ketiga, yakni qomat Fatimatu, Fatimah telah berdiri. Baik ikhwah sekalian, kita sudah belajar tentang wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasawfa wa ta'nis as-sakinati. Kemudian selanjutnya dari bab al-jurmiyah yang terakhir dari al-kalam adalah wal harfu. Saya hapus terlebih dahulu. Kemudian kaidah berikutnya adalah wal harfu mala yasluhu dalilul ismi wala dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya. Wal harfu ma la yasluhu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jadi jenis kalam yang terakhir adalah setelah kita membahas tentang isim beserta ciri-cirinya, fi'il beserta ciri-cirinya, dan yang terakhir adalah huruf, ya. Wal harfu ma la yasluhu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah cirinya adalah lafaz atau kalimat yang tidak bisa dimasuki ciri-ciri isim dan tidak dimasuki dari ciri-ciri fi'il. Contohnya hal ini harful istifham yang berarti apakah. Kemudian ila, ini apakah. Ini ke. Kemudian fi, di dalam. Ya. Ini adalah ciri-ciri fi'il, ciri-ciri huruf adalah tidak bisa dimasukinya tanda-tanda isim dan tidak bisa dimasukinya tanda-tanda fi'il. Contoh, apakah bisa dimasuki dengan huruf jar? Fi hal. Contohnya ciri-ciri isim halun nggak bisa. Fi hal juga nggak bisa. Maka ciri-ciri huruf adalah kata atau kalimat yang tidak bisa dimasuki dari ciri-ciri isim dan tidak bisa dimasuki dari ciri-ciri fi'il, ya. Contohnya hal laka qalamun. Nah, apakah kamu memiliki sebuah pena? Itu halnya tidak bisa dimasuki daripada ciri-ciri isim maupun fi'il. Seperti itu sekalian. Ya. Kemudian dari pembahasan ini kita bisa rangkumkan tentang bab kalam ini bahwa al-kalamu al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kita coba review dari bab yang pertama bahwa ciri kalam ada 4, lafadz, murakkab, mufid, kemudian bil wad'i, ya. Kemudian kalam, al-kalamu yang qasimu ila ismun fi'lun tsumma harfun, ya kan? Ini kita coba meringkas. Kemudian isim, ciri-ciri isim, alamatnya alamatuhu. Yang pertama apa? Al-khafdu ay kasra
At-tanwin alif wal lam, al-alifu wal lamu wa hurufil khafdi wa hurufil qasam. Ya, hurufil qasam. Jadi ciri isim ada 5. Yang pertama dibaca kasroh, tanwin, alif dan lam, kemudian huruf jar dan huruful qasam. Wal fi'lu di baris zamani dibagi menjadi 3. Yang pertama madhi, mudhari, amar. Ya, kita jadi tadi sudah belajar bahwa ciri-ciri fi'il ya ada 3. Yang pertama qad, sin, saufa, tak taknis as-sakinah. Tak taknis ya. Tak taknis as-sakinah. Ya. Kemudian huruf kaidahnya ma la yasluhu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya. Ini adalah rangkuman dari bab kalam. Baik ikhwan sekalian, dari sini kita memahami bahwa struktur kalam atau ibarah al-jumlah al-mufidah dalam bahasa Arab pertama adalah lafadz, murakkab, mufid, kemudian bil wad'i. Kemudian kalam terdiri dari isim, fi'il dan huruf ya dan sebagainya. Dari sini kita bisa memahami, membedah kata bahwa mana isim, mana fi'il dan mana huruf. Ya. Contohnya adalah lafadz alhamdulillahirabbil alamin. Afwan. Ya, taib. Dari sini kita sudah belajar tentang kalam, ya. Kemudian isim, fi'il dan huruf. Dari ciri-cirinya. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya untuk mengetahui isim, fi'il dan huruf bisa 2 cara. Yang pertama mengetahui artinya, kedua adalah memahami ciri-cirinya. Pertama, alhamdu. Di sini adalah bisa dipastikan isim. Ya. Isim karena kemasukan huruf alif dan lam. Lillahi. Ini juga isim karena kemasukan pertama adalah huruf jar yang berarti milik. Alhamdu, segala puji milik Allah, ya huruf jar juga berharokat kasroh ya kan. Fungsi dari huruf jar adalah membuat kasroh kata isim setelahnya. Kemudian Rabbil alamina, dari sisi cirinya saja ini berarti adalah isim karena berharokat kasroh, maka ini adalah isim. Al-alamina bisa kemasukan al, maka ini juga isim. Maka struktur dalam alhamdulillahirabbil alamin semuanya adalah isim. Isim ada hurufnya di sini ikhwas sekalian, maaf. Huruf li, huruf jar ya. Kemudian ya rabbil alamina. Baik, semoga ikhwas sekalian bisa mempelajari lagi dan lagi dari materi yang sudah kita sampaikan dari awal di pertemuan yang ketiga ini. Semoga bermanfaat. Asa ayyan fa'anallahu ma ta'alamna. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.